Langsung saja disilahkan kepada Pak Maltus sebagai narasumber kita pada hari ini untuk menyampaikan paparannya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Rizky, Bu Miss yang sudah menghantar kita dan memberi bayangan tahun depan itu kita mau apa. Setidak-tidaknya Bu Miss sudah berusaha mencatatkan beberapa kegiatan untuk kita. Nah, karena itu teman-teman, salah satu kunci sukses itu adalah perencanaan, bisnis plan. Nah, saya akan share dulu. eh iya, apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak? Sudah ya. Jadi saya ada kira-kira 5 poin besar tentang eh, bisnis plan ini. Diperbesar ya. Oke. Ya, tentang prinsip-prinsip dalam menyusun bisnis plan, lalu struktur bisnis plan, berbagai kesalahan yang sering dilakukan oleh UMKM, dan ada tips ya bagaimana sukses. Nah, teman-teman, kalau kita membaca, kebetulan handout ini sudah saya share di grup kita, sehingga saya berharap Ya, semua kawan-kawan di Kampung Digital ini bisa menjadikan catatan ini sebagai panduan. Jadi bisnis plan adalah dokumen tertulis yang menjelaskan tujuan usaha dan strategi. Saya ingin menggarisbawahi tertulis. Banyak UMKM hanya ada di pikiran-pikirannya saja, tapi jarang sekali menulisnya. Karena itu saya ingin menggarisbawahi ini untuk kita kawan-kawan, semua anggota Kampung Digital, sedapat mungkin ketika kita sampai pada penghujung tahun 2025 ini, kita bisa mengadakan sebuah refleksi, lalu kita akan membuat sebuah perencanaan besar ke tahun 2026. Nah, bisnis plan ini juga merupakan langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Nanti sebagai sebuah UMKM, sebuah pelaku usaha, sebenarnya yang paling ujung ingin dicapai itu adalah targetnya, adalah cara-cara bagaimana mencapai tujuan. Nah, karena itu semua UMKM harus membuatkan targetnya tahun depan itu apa. Tidak sekedar berjalan begitu saja, tapi sudah tertulis saya mau apa, omset saya tahun depan berapa. Nah, itu yang harus ada di bisnis plan. Bisnis plan perlu, ya, saat ini kita buat sebuah sederhana saja untuk menjadi panduan bagi kawan-kawan agar bisa membuat sebuah perencanaan bisnis yang bisa fleksibel, bisa digital, serta tentang pasar yang akan dicapainya. Nah, dalam pelaksanaan bisnis itu selalu orang berpikir tentang ide-ide baru, inovasi-inovasi baru. Lalu inovasi itu dicoba, dilakukan, diperbaiki, dilakukan sampai mencapai tujuan. Karena itu UMKM yang punya catatan, dia akan tahu sudah sejauh mana ia mencapai tujuannya itu. Nah, apa itu bisnis plan itu adalah rencana tertulis usaha, ya kalau dalam hal ini kuliner, panduan operasional tentang operasional dan keuangan, dan alat kontrol biaya. Jadi,
Pelaku usaha UMKM yang mempunyai bisnis plan, dia akan mempunyai rencana operasionalnya, punya keuangannya, dan punya kontrolnya. Nah, kawan-kawan, saya sering mendengar kalau ditanya apa tujuan dari usaha, maka selalu banyak orang selalu menjawab keuntungan. Ya, itu juga tidak terlalu salah. Tapi yang lebih tepat adalah meningkatkan penjualan. Jadi keuntungan itu sebuah akibat dari kemampuan meningkatkan penjualan. Jadi tujuan kita bukan keuntungan, tapi adalah meningkatkan penjualan. Nah, itulah yang harus kita perbaiki. Orang yang dapat meningkat penjualannya, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik, ya. Nah, kalau penjualannya meningkat, maka keuntungan akan meningkat. Jadi fokus kita pada sebabnya, bukan akibatnya. Nah, ini nanti kita akan belajar banyak lagi tentang bagaimana kita melihat sebuah usaha ini. Jadi jangan belum apa-apa kita mau untung. Padahal penjualan kita tidak kita perhatikan. Tidak mungkin ada keuntungan kalau penjualannya tidak baik. Nah, saya tertarik dengan pendapat Gail Matthews ya yang mengatakan catat apa yang akan Anda kerjakan, kerjakan apa yang akan Anda catat. Ini prinsip sebuah perencanaan. Perencanaan tertulis merupakan catatan kita apa yang akan kita lakukan Januari, Februari, sampai Desember. Lalu setelah kita catat, kita kerjakan apa yang kita catat. Banyak orang dia catat A, yang dikerjakannya B. Tidak konsisten. Karena itu tidak pernah dia bisa melihat tujuannya, targetnya tahun 2025 ini sudah tercapai atau tidak. Karena itu saya berharap di kawan-kawan anggota Kampung Digital ini adalah kawan-kawan yang mulai mencatat, mulai membuat perencanaan tertulis. Karena manfaatnya adalah kawan-kawan dan tim yang mendukung pekerjaan ini mempunyai sebuah panduan menjalankan bisnis. Ya, mempunyai panduan, kompas mau kemana usahanya. Ya, mengurangi kerugian, membantu mengambil keputusan. Bahkan kalau punya perencanaan ini akan dapat mengajukan modal. Seperti yang disampaikan Bu Mis tadi bahwa akan ada permodalan, bantu permodalan, tapi tidak mungkin ujuk-ujuk dikasih modal tanpa sebuah catatan, tanpa sebuah perencanaan. Jadi adalah sebuah mimpi besar mendapatkan modal, sementara kawan-kawan tidak membuat sebuah perencanaannya. Nah, bahkan orang yang berhasil membuat sebuah perencanaan yang baik, yang layak, visible, bisa mendapatkan investor atau mitra untuk usahanya. Nah, memang menyusun bisnis plan ini juga memang tidak mudah, ya. Ada beberapa tantangan yang saya catat. Harga bahan baku sering naik. Jadi direncanakannya harga bahan bakunya harganya 100.000, mungkin tahun depan sudah berubah sehingga perhitungan juga bisa berubah. Dan persaingan saat ini semakin ketat. Ya, kalau kita lihat dari hasil kawan-kawan di Kampung Digital itu jangankan bersaing dengan produk-produk kawan-kawan di luar kota lainnya. Hanya dengan di Tangsel saja produk yang sama sudah harus bersaing. Nah, karena itu juga menjadi kendala kita di Kampung Digital ini. Ada yang ketiga adalah
banyak usaha tidak menghitung harga pokok produknya. Ya, pokoknya kalau dijual orang sekian, ya kita ikut jual ini. Ya, bahkan ada yang tidak tahu harga pesaingnya berapa. Ya, asal buat harganya. Nah, harga jual asal-asalan. Karena itu kawan-kawan mempunyai bisnis plan, mempunyai perencanaan akan sangat menolong kita untuk mencapai tujuan kita. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan beberapa catatan bagaimana menyusun bisnis plan itu adalah dia praktis, ya, berbasis data. Nah, saya ingin menggarisbawahi berbasis data. Kawan-kawan kalau membuat sebuah produk tentu harus punya tahu siapa-siapa pesaingnya, berapa banyak konsumennya. Ya, itu harus ada data-datanya. Tidak asal buat produk, wah kayaknya saya pandai ini, lalu saya buat. Tanpa punya perhitungan data-data. Nah, orang yang punya bisnis plan ini, dia bisa dapat menyesuaikan pembaruannya sambil jalan nanti. Ya, proses-prosesnya bisa dilakukan sambil jalan. Yang terakhir, saudara, untuk bisnis prinsipnya saat ini bahwa semua prinsip dalam perencanaan harus terkait dengan digital. Ya, tanpa digital sekarang ini sudah sulit sekali kita akan bisa melakukan tugas-tugas kita. Nah, kalau gitu kita sampai kepada teknik menyusun uh, bisnis plan ini ada 8 poin. Yang pertama tentang ringkasan usaha, profil usaha, produk menu usaha, analisa pasar, strategi penjualan, rencana operasional, rencana keuangan, dan analisa risiko. Nanti akan kita jelas satu-satu. Yang pertama adalah ringkasan usaha. Ya, kita harus punya nama usaha yang kita punya. Semua kawan-kawan sudah punya usaha, nama-namanya, lalu jenis produknya, target konsumen. Jadi dalam bisnis plan kita itu sudah tercantum siapa-siapa saja menjadi target dari usaha kita ini. Kemudian cita rasa dan keunikan apa dari menu kita ini. Ya, kalau contohnya ada ayam geprek mantap, usaha rumahan yang menyediakan ayam geprek pedas, terjangkau untuk pelajar dan pekerja sekitar. Lengkap datanya, lengkap bunyinya, sehingga dia tahu siapa-siapa yang akan dia capai targetnya. Nah, kemudian ada profil usaha, ya harus juga dijelaskan usaha ini muncul dari mana. Apakah ujuk-ujuk karena orang buat usaha bikin kue, ikut-ikutan kue. Orang bikin pecel, ikut-ikutan bikin pecel. Dia tanpa punya sebuah kekhususan tentang peluang pasar atau lingkungan yang dia cermati untuk dilakukan. Yang kedua adalah visi dan misi. Teman-teman, banyak orang melakukan usaha tanpa visi. Nah, visi ini adalah apa alasan kuat apa yang akan dicapainya di masa depan. Saya memberi contoh seperti ini. Seorang keluarga muda ketika dia punya anak satu, dia baru punya motor, lalu dia suatu saat diantarkan anaknya dan kehujanan. Dia kehujanan basah dan anaknya akhirnya tidak bisa jadi ke sekolah. Jadi orang ini, bapak ini lalu punya mimpi.
andaikan saya punya mobil, maka anak saya ini tidak kehujanan. Karena itu saya harus bekerja kuat. Jadi alasan kuat dari seorang ayah ini karena dia ingin membantu atau mencari jalan keluar untuk anak-anaknya. Nah, kawan-kawan, kalau saudara kawan-kawan punya usaha, harus punya alasan yang kuat. Mengapa usaha itu ada? Jangan ikut-ikutan. Tanpa alasan yang kuat, maka perjalanan usaha itu bisa jadi Senin Kemis. Ya, lagi enak kerjakan, tidak lagi malas tidak usah. Ya, hanya orang yang punya visi lah yang akan bisa mampu melewati 2026 ini dengan konsisten. Karena itu ingin saya catatkan kepada kawan-kawan bahwa kawan-kawan harus punya alasan kuat mengapa ada usaha itu. Jangan karena ikut-ikutan. Karena tanpa alasan yang kuat, maka dorongan dari dalamnya tidak akan mampu melewati tantangan-tantangan yang ke depan. Nah, yang ketiga adalah tujuan, target dari usaha ini. Nah, kawan teman-teman, ini yang penting untuk kita catat. Tahun lalu, tahun 2025 ini kita sudah sampai omsetnya berapa? Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mencatatkannya. Tahun akhir 2 Desember ini saya mencapai target atau tidak. Atau saya tidak tahu kerjanya. Karena itu mulai tahun depan, saudara sudah harus mulai. Saya harus punya omset sekitar 200 eh, paket terjual. Atau 2000 paket terjual. Atau apapun itu. Per bulan, per minggu, per tahun, per bulan, per semester, sampai per tahun. Tapi harus dicatat supaya menjadi dorongan untuk berusaha. Nah, kemudian dari visi misi tadi, maka ada menu andalan. Kawan-kawan harus punya andalan. Bukan semuanya harus dibekerjakan. Tapi harus ada yang andalan yang menjadi alasan kuat. Mengapa Bapak Ibu, teman-teman berusaha. Nah, lalu menu itu ada bahan, cita rasa, dan keunggulannya. Orang menjual keripik tentang pas banyak menjual keripik. Tapi ketika ditanya apa keunikan keripik ini? Pokoknya keripik lah. Nah, harus punya cita rasa khusus ya. Tidak boleh hanya mengatakan ya orang jual keripik kita bikin keripik tinggal digoreng jadi. Dia harus punya cita rasa. Dia harus punya keunggulan. Nah, tentang analisa pasar. Siapa yang sering membeli produk ini? Mudah-mudahan kawan-kawan sudah mencatatnya. Siapa yang sudah sering membelinya? Kapan waktu ramai penjualannya? Siang hari, malam hari, atau kapan? Siapa pesaing terdekat? Lalu ini yang paling penting. Mengapa orang membeli barang itu? Apa alasannya? Mengapa orang membeli barang itu? Supaya kita tahu mencapai targetnya. Misalnya targetnya pelajar, karyawan, waktu ramai siang atau malam, pesaing warung makan sekitar. Itu contohnya, sehingga kawan-kawan secara sederhana bisa tahu produk yang akan dikerjakan ini mempunyai analisa pasarnya. Meskipun saya tahu bahwa analisa ini bisa besar ya, tapi untuk kepentingan kita paling tidak di 4 hal ini menjadi penting untuk kita catat. Nah, yang ketiga, strategi pemasaran. Media sosial yang kita gunakan itu apa? Sudah ada, kita punya Instagram,
TikTok, WhatsApp, atau apapun. Ya, sudah konsistenkah kita melakukan promosi ini? Atau juga kadang-kadang saja, suka-suka saja. Pada media sosial itu harus konsisten hari demi hari, minggu demi minggu, terus dikembangkan. Kemudian, apakah pembelian barang kita itu ada aplikasi pesan antarnya, ya, GoFood atau yang lain. Nah, pesan antar ini ya kita di sini ada Pak Basi tadi ya dari Food Media yang juga kan bisa mendukung pesan antar semua produk-produk kita. Kemudian promo kuliner, bonus sambal, paket hemat, lalu testimoni. Kita pernah bisa bikin TikTok bagaimana orang lain bercerita tentang produk kita. Bagaimana produk kita ini dimengerti atau dipahami oleh konsumen kita. Nah, Bapak kawan-kawan harus punya videonya sehingga bisa disampaikan kepada pelanggan yang lain. Nah, rencana operasional ya tadi kita tahu tentang bagaimana kita memasaknya, bagaimana kita promo ya. Nah, ini double ini ya, tentang keuangan kita minimal mencakup. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengatakan dari akhir tahun ini berapa investasi aset yang ada, berapa cash uang yang ada, sehingga inilah yang bisa kita hitung sebagai modal awal kita sekarang untuk memasuki tahun 2026. Nah, di bagian ini saya ingin mewanti-wanti kawan-kawan bahwa keuangan bisnis dengan keuangan rumah tangga harus terpisah. Kalau Bapak Ibu tidak bisa memisahkan ini, maka bisnis plan pun ini pun tak mungkin ada gunanya. Ya, karena itu dari start 1 Januari ke depan, Bapak Ibu harus jelas ini aset yang sudah ada, akumulasi dari yang lalu, dan dana uang cash yang ada 10 juta, 20 juta, 30 juta. Terpisah dari keuangan rumah tangga. Jadi dana yang disisihkan betul-betul untuk bisnis. Jangan dicampur-campur aduk dengan uang rumah tangga. Nah, ini kelemahan kita UMKM. Saya ingin menggarisbawahi ini supaya kawan-kawan betul-betul dimulai tahun 2026 jelas uang untuk usaha saya sekian juta. Lebih bagus dia kecil tapi benar-benar adalah uang yang dipisahkan. Ya, kelihatannya besar, tapi dari situ juga diambil uang beras, uang jajan anak, apa semua menjadi bisnisnya tidak jelas. Karena itu di rencana keuangan itu perlu biaya awal, bahan baku, biaya gas, harga sampai mencapai harga jual per porsi. Harga jual per porsi termasuk estimasi laba. Estimasi laba itu, harga jual itu adalah merupakan biaya pokok penjualan, HPP. Nah, kemudian yang terakhir adalah sistem keuangan. Memang untuk kawan-kawan UMKM masih belum banyak yang bisa gunakan ini, tapi kawan-kawan yang sudah ada restoran sudah mulai saya lihat ada aplikasinya sehingga semuanya sudah tercatat. Tapi kawan-kawan yang kuliner pada umumnya catatannya sistem keuangannya masih perlu kita kembangkan.
Nah, apa itu HPP? Adalah total biaya satu porsi per menit atau harga dasar jual yang tanpa risiko. Itu HPP. Belum ada apa-apa. Semua include di HPP itu. Contohnya di komponennya ada bahan baku, ayam, tepung, cabai, bawang, minyak. Total bahan baku misalnya 10.500. Bahan pendukungnya gas, listrik, kemasan, total biaya sekian. Jadi harga pokok produksi 10.000 ditambah rencana biaya, biaya pendukung menjadi 12.000. Nah, harga jual adalah HPP tambah modal. HPP-nya harga pokoknya 12.000, estimasinya labanya 5.000, harga jualnya 17.000. Jadi yang hanya boleh diatur-atur adalah di estimasi laba. Jadi saudara-saudara tidak bisa mengurangi harga pokok kalau tidak mau rugi. Nah, yang terakhir saudara adalah tentang selalu ada risiko. Harga tadi bahan naik, makanya kita harus punya solusi. Cari supplier alternatif. Makanan basi, makanya kita harus produksinya bertahap. Sepi pembeli, perlu promo online. Ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa banyak kawan-kawan yang punya menu terlalu banyak. Ya, jadi mungkin bagi kawan-kawan yang punya terlalu menu banyak, mungkin perlu dipertimbangkan untuk yang paling apa namanya paling laku di tahun 2025. Fokus pada yang lebih banyak laku. Ya, kalau terlalu banyak, konsentrasinya juga akan buyar. Makanya sarannya jangan mengulangi kesalahan ini. Menu terlalu banyak. Tidak jelas harga pokoknya. Kadang-kadang tidak menjaga kualitas. Tidak konsisten jam buka. Ya. Ada juga kawan-kawan yang suka-suka saja buka-bukanya, tidak konsisten. Harganya mengikuti pesaing. Jadi sebenarnya kalau harga itu harus berasal dari harga pokok tadi. Tidak boleh kita harus di harga pesaing. Meskipun kita harus mengetahui harga-harga di pesaing kita. Sering kita tidak melakukan evaluasi. Mudah-mudahan teman-teman di semua kampung digital ini di ujung tahun 2025 ini sudah memberi waktu untuk mengevaluasi. Ya, yang ketujuh inilah yang paling sumber masalahnya adalah catatan keuangan tidak jelas. Pisahkan uang rumah dan uang bisnis. Nah, ya kalau mau sukses, fokuslah pada produk-produk tertentu. Hitung HPP dengan benar. Jaga rasa kebersihan. Manfaatkan online delivery. Ya, itulah catatan-catatan yang mungkin mengingatkan saja teman-teman. Nah, target dari acara kita ini adalah kawan-kawan bisa menyusun business plan. Di handout kita yang sudah saya bagikan di grup itu, di situ ada isian untuk kawan-kawan melakukan business plan. Ya, seperti tadi struktur tadi, tinggal kawan-kawan mengisinya sesuai dengan bisnisnya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sementara. Nah, mudah-mudahan teman-teman sudah melihat handout yang ada di WA Group itu. Kira-kiranya bisa mengisinya
sebelum berakhir tahun ini, supaya kawan-kawan punya perencanaan yang tertulis. Saya kira itu, mohon maaf untuk berbagai kelemahan penyampaian dari materi kita ini. Begitu Bu Rizky, terima kasih.